Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Tentunya saya berharap kita semua selalu diberikan kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah, hari ini saya akan membahas tentang pendidikan di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yola Distriza dengan NPM A1A0180010 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 5A Universitas Bengkulu. Langsung saja kita akan membahas tentang pendidikan di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya kita ketahui dulu apa sih itu COVID-19? COVID-19 atau coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan pada banyak kasus. Virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru. Virus ini menular melalui percikan dahak dan saluran pernapasan dan bisa juga secara sentuhan. Misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Virus ini sangat berbahaya tentunya, dan virus ini termasuk virus baru yang melanda berbagai negara yang ada di dunia, termasuk Indonesia. Dampaknya yaitu berdampak juga dengan pendidikan yang tidak bisa dilaksanakan secara langsung. Selanjutnya tentang pendidikan di masa pandemi COVID-19. Seperti kebijakan yang diambil berbagai negara yang terdampak penyakit COVID-19, Indonesia meliburkan seluruh aktivitas pendidikan. Hal tersebut membuat pemerintah dan lembaga terkait menghadirkan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik dengan belajar mengajar jarak jauh atau belajar secara daring, yaitu belajar dari rumah dengan pendampingan orang tua. Pemerintah menyarankan bersekolah dari rumah secara daring bagi sekolah, madrasah, maupun perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia, terutama yang menjadi zona penyebaran COVID-19 yang tinggi. Selanjutnya, yaitu ada tantangan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Dunia pendidikan terdampak imbas yang sangat besar oleh pandemi ini. Sekolah tatap muka tidak diperbolehkan, karena kita harus memutus wabah mata rantai virus COVID-19 ini jangan sampai terkena oleh generasi penerus bangsa. Ada banyak sekali tantangan yang harus dihadapi di masa pandemi ini. Dan tentunya peran guru, peran anak, peran orang tua, peran pemerintah itu sangat penting. Baik, kita akan membahas yang pertama itu peran guru. Apa sih itu peran guru di masa pandemi COVID-19 ini? Guru itu dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam memberikan pembelajaran secara daring, sehingga anak-anak tidak jenuh dalam menerima pembelajaran tersebut. Bagaimana tingkat pemahaman anak-anak atas materi yang diberikan secara daring melalui dialog interaktif antara guru dan anak, yang menimbulkan tingkat pemahaman anak atas materi yang baik. Selanjutnya itu ada peran anak. Itu anak dituntut untuk selalu mengikuti daring dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dalam pembelajaran tersebut secara tuntas. Anak-anak harus belajar secara virtual, di mana dialog interaktif antara guru dan anak tidak semudah kalau secara tatap muka. Tingkat pemahaman anak atas materi yang diberikan tentulah berbeda-beda. Banyak yang tingkat pemahamannya kurang karena ketidaksungguhan dalam proses pembelajaran. Ada dan tidak adanya orang tua yang melakukan pendampingan. Di samping itu fasilitas yang dimiliki berbeda-beda seperti laptop, HP, kuota itu tidak semuanya sama. Tidak semua anak mampu dibelikan oleh orang tuanya. Selanjutnya yaitu ada peran orang tua. Peran penting orang tua yaitu ketika memberikan fasilitas seperti handphone, laptop, internet, kuota, dan bahan-bahan belajar untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Selanjutnya itu ada peran pemerintah. Peran pemerintah di sini sangat penting untuk memberikan kualitas pendidikan kepada anak bangsa, karena pendidikan adalah kunci dari keberhasilan sumber daya manusia di suatu. Selanjutnya yaitu ada dampak COVID-19 terhadap pembelajaran di perguruan tinggi. Adanya pandemi COVID-19 ini seolah memaksa dunia pendidikan untuk beralih dari sistem pembelajaran tradisional ke sistem pembelajaran yang lebih modern.
Pelaksanaan pembelajaran online menuntut dosen dan mahasiswa untuk memiliki keterampilan menggunakan gawai seperti laptop dan telepon pintar dalam pembelajaran. Mereka juga dituntut untuk terampil dalam memilih dan menguraikan informasi di internet yang relevan dengan materi yang akan dibahas. Jika selama ini dosen hanya mengandalkan proyektor dan slide PowerPoint dalam mengajar, maka di masa pandemi COVID-19 dosen harus menggunakan media pembelajaran lain yang sesuai dengan konteks pembelajaran. Dosen harus menggunakan berbagai Learning Management System atau LMS yang dapat dengan baik agar materi yang disampaikan dapat diterima oleh mahasiswa. Selanjutnya yaitu di sisi lain, mahasiswa juga dapat memanfaatkan gawai yang mereka miliki untuk pembelajaran. Jika selama ini mereka menggunakan telepon pintar hanya untuk keperluan komunikasi, maka selama masa pandemi COVID-19, mahasiswa harus menggunakan telepon pintar mereka untuk keperluan pembelajaran. Misalnya itu mengirimkan tugas melalui aplikasi WA. Mereka juga bisa harus memanfaatkan telepon pintarnya untuk mengikuti kelas-kelas virtual yang dapat diakses melalui aplikasi pembelajaran online. Selanjutnya yaitu ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh mahasiswa ketika kuliah daring. Yang pertama yaitu tugas yang diberikan oleh dosen. Tentunya tugas yang diberikan oleh dosen itu semakin banyak ketika di masa pandemi COVID-19 ini. Banyak para mahasiswa yang kewalahan membuat tugas karena itu ada jam yang bertabrakan sehingga tugas yang menumpuk. Yang kedua itu gangguan pada jaringan internet. Tidak semua mahasiswa memiliki jaringan internet yang baik di rumahnya. Maka mereka kuliah itu tergantung dengan jaringan. Jika jaringan baik, maka mereka dapat mengikuti perkuliahan. Jika tidak, mereka akan ketinggalan. Yang ketiga itu kuota atau paket data yang digunakan. Tidak semua mahasiswa itu mampu membeli kuota atau paket data yang digunakan karena di pembelajaran online ini akan menggunakan kuota atau paket data yang lebih banyak dibandingkan dengan biasanya. Selanjutnya itu ada terhambatnya program kerja pada organisasi dan disiplin waktu tetap berlaku. Selanjutnya ada juga beberapa kendala ketika melakukan perkuliahan daring. Yang pertama yaitu ketidakstabilan koneksi internet baik dari mahasiswa maupun dosen yang membuat penyampaian materi dari dosen itu terkadang terganggu atau terlambat disampaikan kepada mahasiswa. Kemudian yang kedua itu ada semangat belajar yang menurun dikarenakan metode belajar daring yang membuat para mahasiswa menjadi merasa bosan. Yang ketiga itu terkadang ada juga mata kuliah yang bentrok dikarenakan ada pembelajaran yang berubah-ubah dan tidak semua dosen itu mampu menggunakan aplikasi perkuliahan daring dan sejumlah tantangan lain pun juga harus dihadapi para dosen untuk memastikan semua mahasiswa telah memahami apa yang disampaikan di ruang virtual. Selanjutnya yaitu ada juga beberapa kelebihan dan kekurangan di pembelajaran kuliah daring ini. Yang pertama kita akan membahas tentang kelebihannya dahulu. Yang pertama itu mahasiswa lebih aktif mencari materi dan keterampilan TIK. Pada saat kuliah online, banyak mahasiswa yang lebih aktif mencari materi karena biasanya dosen akan memberikan tugas untuk mahasiswa mencari materi selain materi yang diberikan oleh dosen sehingga keterampilan TIK mahasiswa itu dapat bertambah seiring berjalannya waktu. Karena pembelajaran online ini juga termasuk sudah lama. Yang kedua itu waktu yang digunakan lebih singkat. Waktu yang digunakan untuk kuliah online lebih singkat dibanding kuliah biasanya. Kuliah di kelas biasanya dosen memberikan toleransi keterlambatan dan lain-lain yang membuat kuliah di kelas menjadi lebih lama. Sedangkan kuliah online lebih tepat waktu dan tidak ada alasan keterlambatan. Yang ketiga itu ada mahasiswa dapat merekam pembelajaran. Mahasiswa dapat merekam pembelajaran seperti memvideokan dan kemudian dari rekaman dapat diputar ketika membutuhkan atau lupa dengan apa yang sudah dijelaskan. Yang terakhir itu ada tempat pelaksanaan kelas yang fleksibel. Kuliah online ini dapat dilakukan di mana saja sehingga membuat kenyamanan tersendiri untuk mahasiswa atau dosen melakukan tanpa harus ke kelas seperti pada biasanya.
Kemudian ada juga beberapa kekurangan di dalam pembelajaran kuliah online ini. Seperti yang pertama, tidak semua mata kuliah itu bisa online. Ada mata kuliah tertentu yang membuat dosen dan tidak bisa melakukan perkuliahan online karena harus ada pertemuan langsung. Seperti mata kuliah yang berhubungan dengan praktikum dan lain-lain karena butuh pemantauan dan penyampaian secara langsung. Yang kedua itu, kuliah online ini tergantung pada jaringan. Masalah yang sering terjadi saat kuliah online adalah masalah jaringan. Kalau jaringan mengalami gangguan, kuliah juga bakalan terganggu, seperti ketinggalan diskusi atau penyampaian materi. Oleh karena itu, patokan jaringan harus bagus ketika mengikuti kuliah online. Jika tidak, maka akan ketertinggalan materi. Yang terakhir itu sangat tergantung kedisiplinan mahasiswa. Sangat ketergantungan dengan kedisiplinan mahasiswa, karena kalau tidak bisa disiplin bisa ketinggalan kelas dan menjadi permasalahan tersendiri buat mahasiswanya. Sekian penjelasan dari saya tentang pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini, terutama yang di perguruan tinggi. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.